Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan juga sejahtera. Baik, di sesi kali ini saya akan mencoba membahas tentang topik bahasan konsep pencegahan. Ya, pencegahan ini dalam arti sempit dapat kita artikan menjadi sesuatu tindakan, perilaku, atau usaha untuk tujuan mengurangi penularan penyakit. Kemudian bertujuan untuk menghindari dari penularan. Dan bisa juga bertujuan untuk mengurangi resiko kematian atau penularan. Jadi ini adalah arti sempit atau konsep sempit dari suatu pencegahan penyakit. Jadi bisa berupa tindakan, bisa berupa upaya, bisa berupa strategi yang tujuannya secara sempit itu untuk mencegah penularan dan mencegah kematian. Itu adalah arti sempitnya. Namun ada arti atau konsep pemahaman lebih luas lagi dari pencegahan. Nah, secara luas pencegahan ini bisa kita bagi berdasarkan sifatnya. Dari sifat layanan kesehatan. Seperti kita tahu, layanan kesehatan ini ada dibagi-bagi berdasarkan sifatnya. Nah, kemudian pencegahan dapat dilakukan di berbagai level atau berbagai tingkatan sifat pelayanan kesehatan tersebut. Kemudian pencegahan juga dapat dibagi secara primer, sekunder, dan juga tersier. Dan pencegahan ini juga bisa dibagi berdasarkan 5 level pencegahan atau biasa terkenalnya dengan konsep 5 level prevention. Ini dari teorinya Level and Clark. Nah, ini pencegahan dari arti luas. Jadi nanti kita setelah mempelajari pencegahan dari arti luas ini tidak hanya sekedar untuk mencegah tidak hanya sekedar untuk mengurangi penularan penyakit atau mengurangi resiko kematian, tapi dari sini kita akan lebih dibuka wawasannya lebih luas terkait konsep pencegahan itu sendiri. Ya, kalau sebelumnya di teori kita sudah membahas tentang HL Bloom, ya kan? Nah, yang HL Bloom ini kita dapat juga memahami variabel-variabel yang dapat kita cegah melalui paradigma HL Bloom. Kita agak sedikit review ke pembelajaran sebelumnya ya. Nah, ini dia HL Bloom. Paradigma HL Bloom. Di sini ada faktor lingkungan, environment, faktor perilaku, lifestyle, faktor medical care service, dan faktor heredity atau keturunan. Kemarin teman-teman sudah mencoba mengaplikasikan dari paradigma ini kepada suatu penyakit lalu memikirkan apa pencegahannya ya. Jadi pencegahannya juga bisa dilakukan dari keempat level di paradigma HL Bloom ini. Jadi kita bisa mencegah suatu penyakit atau kematian atau penularan penyakit melalui 4 faktor ini. Ada faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, juga keturunan. Ini bisa kita cegah menggunakan elemen-elemen ini. Apa yang dilakukan di masing-masing level, di masing-masing faktor atau masing-masing elemen, ini akan bergantung dengan jenis penyakit, kriteria penyakit, cara penularannya, itu akan berbeda-beda. Namun, yang sama adalah kita dapat mencegah dari keempat elemen tersebut. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu konsep pencegahan secara untuk meluaskan pandangan kita terkait konsep pencegahan ini. Yang pertama, kita lihat pencegahan ini berdasarkan sifat layanan kesehatan. Jadi sifat layanan kesehatan ini yang kita ketahui ada 4 ya. Ada yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini adalah sifat-sifat layanan kesehatan yang ada. Jadi layanan kesehatan bisa kita kategorikan apakah layanan kesehatan ini bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Secara umum, kita akan memandang dari layanan ini
Ada yang lebih condong kepada sifat pencegahan, ada yang lebih condong pada sifat pengobatan. Ya, seperti yang dipahami oleh banyak orang, yang kita pahami juga, promotif preventif ini adalah upaya-upaya pencegahan, sedangkan kuratif dan rehabilitatif ini adalah layanan kesehatan yang bersifat pengobatan. Namun kita akan bahas keempat variabel ini dapat memiliki upaya-upaya pencegahan atau dapat melakukan pencegahan dengan tujuan yang 3 tadi, walaupun dia bersifat kuratif dan rehabilitatif. Yang secara biasa kita kenalkan promotif preventif itu untuk pencegahan ya. Jadi kalau kita ngomongin pencegahan yang gak jauh-jauh pakai bahasanya promotif dan preventif. Yaitu betul, karena promotif dan preventif memang tujuannya lebih kepada pencegahan. Karena tujuan sasaran dari layanan kesehatan promotif dan preventif adalah orang-orang yang sehat, yaitu orang yang tidak sakit atau orang yang belum sakit ya. Kita bagi lagi, pencegahan ini kita bagi menjadi bersifat promotif dan preventif. Nah, yang bersifat promotif adalah promotion, mempromosikan kesehatan. Jadi sasarannya adalah orang-orang yang sehat. Jadi bagaimana kita membuat pencegahan-pencegahan untuk orang-orang yang sehat. Ya, seperti social experience yang kita lakukan kemarin ya, teman-teman sudah bertanya kepada lingkungan sekitar teman-teman bagaimana pendapatnya konsep sehat dan terkait sehat dan sakit, lalu ditanya apakah keadaan kondisinya saat ini sehat dan sakit. Ternyata dari kita banyak menemukan jumlah orang sehat ini lebih banyak daripada orang yang sakit ya. Maka seharusnya sifat-sifat layanan-layanan kesehatan yang bersifatnya promotif dan preventif ini harus lebih banyak, karena sebenarnya orang yang sehat itu lebih banyak dibandingkan orang yang sakit. Nah, promotif dan preventif ini adalah sasarannya orang-orang sehat. Apa bedanya? Oke. Bedanya jika promotif adalah orang-orang yang sehat, benar-benar yang jauh dari resiko kesakitan. Jadi sehat secara umum, jadi jauh dari resiko kesakitan. Dia sehat fisik, mental, maupun psikisnya, sosialnya. Jadi tujuan dari layanan yang bersifat promotif ini adalah upaya-upaya mencegah supaya orang sehat untuk tetap sehat dan untuk meningkatkan kesehatannya. Seperti tujuannya dari promosi kesehatan itu adalah untuk meningkatkan kesehatan individu, dan individu ini dapat mandiri dalam meningkatkan kesehatannya. Maka proporsi dari upaya promosi kesehatan ini besar di promotif. Contohnya seperti adanya program Germas. Nah, Germas itu tujuannya adalah untuk orang-orang yang sehat untuk dapat tetap menjaga kesehatannya. Yang sudah sehat makin sehat, yang sudah sehat makin bugar, yang sudah bugar makin bugar. Supaya apa? Supaya terhindar atau jauh dari penyakit atau tertular penyakit. Jadi seperti ajakan Germas ya, berolahraga, beraktivitas fisik, konsumsi makan buah dan sayur, kemudian istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Itu adalah anjuran-anjuran atau semuanya bersifat layanan kesehatan. Jadi kayak gerakan Germas ya, suka dengar Germas, gerakan masyarakat adalah yang mengajak untuk hidup sehat. Nah, itu adalah promotif. Kemudian ada juga yang kita sering dengar adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini juga ditujukan untuk membuat orang-orang makin sehat, untuk membuat orang-orang makin bugar, dan membuat orang-orang jauh dari resiko tertularnya penyakit, seperti memberikan ASI eksklusif, penimbangan balita, penyediaan jamban, penggunaan air bersih, makan buah dan sayur, tidak merokok, aktivitas fisik. Itu semua adalah upaya-upaya promotif supaya menciptakan masyarakat yang sehat dan terhindar dari resiko penularan. Jadi benar-benar orang-orang yang sehat yang kita inginkan dan kita sasar.
Kemudian sifat layanan yang kedua adalah preventif. Nah, preventif juga orang sehat, namun berbedanya adalah orang sehat yang memiliki resiko tinggi atau kita bisa sebut risti terhadap penyakit-penyakit tertentu. Contohnya di sini adalah dia sehat tapi dia memiliki resiko lebih besar terjadi penyakit dibandingkan yang lain, dibandingkan golongan masyarakat yang lain. Nah, tujuan pencegahan di sifat layanan preventif ini adalah untuk mencegah dia tertular dari penyakit tertentu. Jadi lebih spesifik tujuan pencegahannya. Jika promotif, tujuan pencegahannya untuk meningkatkan orang semakin sehat, yang sehat mempertahankan kesehatannya dan meningkatkan kesehatannya supaya jauh dari resiko penularan penyakit atau kejadian kesakitan. Sedangkan preventif, tujuan pencegahannya mencegah orang-orang supaya tidak terkena penyakit. Sasarannya sama orang-orang yang sehat. Bedanya kalau yang ini ada resikonya nih. Nah, kapan bisa dia memiliki resiko? Ini juga berkaitan dengan penyakit. Contohnya yang secara umum kelompok risti yang ada di masyarakat itu ada kelompok ibu hamil, kelompok bayi dan balita, kelompok lansia. Nah, itu adalah kelompok-kelompok risti yang umum ada di masyarakat. Kemudian ada lagi yang khusus terkait penyakit-penyakit tertentu, itu ada kelompok ristinya sendiri. Contohnya untuk penyakit DM atau untuk penyakit hipertensi. Kelompok ristinya adalah keluarganya, keluarga keturunannya, karena keduanya penyakit ini adalah bisa diturunkan atau dapat diturunkan secara genetik atau genetika. Jadi kalau ayahnya DM, maka anaknya memiliki resiko DM. Itu juga dia adalah sasaran dari layanan-layanan preventif. Bagaimana mencegah mereka supaya tidak sakit. Tidak sakit DM, tidak sakit hipertensi, seperti itu. Atau kelompok risti lainnya adalah kelompok yang tinggal di daerah endemis, misalnya contohnya yang tinggal di endemis malaria atau yang di endemis kusta. Mereka sehat, belum terkena malaria, belum terkena kusta, belum sakit, maka dia masuknya preventif supaya dia tidak jadi tertular malaria, dia tidak jadi tertular dengan kusta, maka itu adalah preventifnya. Ya. Kadang kita memandang pencegahan itu hanya bersifat preventif saja. Jadi di level preventif, bagaimana supaya orang tidak tertular penyakit, bagaimana supaya orang nggak jadi sakit, seperti itu saja. Tapi sebenarnya ada di level promotif tadi ya, supaya dia meningkatkan kesehatannya. Ketika kesehatannya meningkat, maka daya tahan tubuh meningkat, maka kemungkinan dia tertular penyakit juga akan kecil. Nah, sedangkan konsep pencegahan yang bersifat sempit itu hanya berkedudukannya di preventif. Bagaimana dia mencegah seseorang atau kelompok masyarakat supaya tidak sakit. Tadi ya ada kelompok-kelompok risti yang umumnya ada di masyarakat. Kemudian ada yang khusus untuk penyakit-penyakit tertentu atau di lokasi-lokasi tertentu. Jadi kelompok masyarakat yang memiliki resiko terhadap penyakit lebih tinggi pada kelompok lainnya itu disebutnya kelompok risti atau kelompok tinggi. Nah, di sini preventif. Bagaimana dia mencegah supaya tidak menjadi sakit. Nah, contohnya tadi ya, kelompok risti yang ada di masyarakat itu ada ibu hamil. Nah, ibu hamil kenapa bisa dibilang risti? Ya, karena dia dari kondisi tubuhnya, dari kondisi kerentanan terhadap penyakitnya, dia lebih rentan dan lebih beresiko terhadap penyakit-penyakit tertentu. Contohnya, karena dia nanti akan melahirkan,
kemungkinan ada resiko pendarahan, ada resiko preeklamsi dan eklamsi. Itu namanya preeklamsi dan eklamsi itu adalah pendarahan hebat setelah melahirkan. Itu ada juga dikarenakan penyakit-penyakit tertentu atau beresiko terhadap gizi kurang atau gizi buruk pada ibu hamil. Kenapa itu menjadi concern? Karena ketika ibu hamil gizi buruk, maka bayi yang dilahirkan juga gizi buruk. Ketika bayinya gizi buruk, maka daya tahan tubuh bayinya juga akan rendah. Ketika daya tahan tubuh bayinya rendah, maka akan mudah terinfeksi suatu penyakit. Kemudian ketika dia memiliki banyak riwayat penyakit, itu dapat menurunkan produktivitas di individu dan akhirnya berdampak kepada masyarakat. Maka ibu hamil menjadi concern kelompok resiko tinggi pada pelayanan preventif. Jadi supaya ibu itu menjadi tetap sehat selama dia hamil dan jauh dari penyakit. Seperti maka kalau ada ibunya yang masih mengandung adiknya atau saudara atau sepupu boleh ditanya, minum tablet Fe enggak? Atau tablet zat besi. Nah, itu adalah salah satu layanan preventif. Bagaimana mencegah anemia pada ibu hamil? Karena ibu hamil ini sangat rentan mengalami anemia. Maka diberikan tablet Fe. Ya, kalau nanti teman-teman ada yang sudah menikah, sudah mengandung, ketika datang ke bidan, ketika datang ke pelayanan kesehatan, maka diberikan tablet Fe. Tablet Fe itu adalah upaya-upaya preventif, layanan kesehatan yang bersifat preventif untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Dan banyak contoh lainnya. Contohnya lagi pada bayi atau balita. Bayi balita ini sehat, tidak terjadi sakit apapun, tapi diberikan layanan kesehatan bersifat preventif untuk pencegahan penyakit. Jadi dia diberikan imunisasi. Ya, ada imunisasi dasar lengkap. Nah, apa aja? Ada polio, difteri, untuk batuk pertusis, cacar dan sebagainya. Itu ada 5 dasar lengkap untuk bayi dan balita. Jadi itu adalah layanan kesehatan yang bersifat preventif. Tujuannya untuk pencegahan penyakit supaya dia tidak tertular penyakit, supaya dia memiliki imunitas, memiliki kekebalan pada suatu penyakit. Nah, biasanya yang paling dipahami atau paling dikenal pencegahan itu apa? Ya preventif, mencegah penyakit. Nah, ini di sini. Tapi ternyata ada yang layanan kesehatan yang lainnya juga bersifat pencegahan. Kemudian kuratif lah. Tapi yang dipahami kuratif itu untuk mengobati. Iya betul, kuratif itu adalah layanan kesehatan yang bersifat pengobatan atau mengobati, yang bersifat mendiagnosis penyakit, lalu memberi obat. Ini adalah pengobatan. Jadi layanan kuratif adalah pengobatan. Namun dia juga memiliki tujuan pencegahan. Tujuan pencegahan atau konsep pencegahan juga ada di layanan kuratif. Apa contohnya? Adalah ketika kita melakukan pengobatan dengan tujuan untuk menyembuhkan sehingga orang tersebut tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Itu maka dia menjadi bersifat pencegahan. Contohnya seperti COVID. Saat ini COVID-19, ya, orang yang sakit segera didiagnosis, ketika dia positif segera diisolasi supaya dia tidak menularkan kepada yang lain, harus segera diobati, disembuhkan supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Ya, makanya salah satu kebijakannya orang yang positif harus isoman atau isolasi mandiri selama 14 hari. Karena dalam kurun 14 hari itu dinilai dapat menularkan penyakit. Maka selama 14 hari dia diisolasi atau dijauhkan dari komunitasnya, dari lingkungannya supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Ini masuk ke tujuan kuratif.
atau pengobatan pada pasien-pasien TB ya. Pasien-pasien TB ini pasien ketika dia tidak diobati, dia akan terus menjadi sumber penularan di lingkungannya. Maka pasien TB ini harus diobati tuntas. Jadi pengobatannya harus selesai, harus tuntas selama 6 bulan atau 3 bulan. Kemudian supaya dia tidak menularkan TB-nya kepada orang lain. Nah, itu layanannya pengobatan, tapi tapi juga merupakan tujuan dari pencegahan. Jadi, ini yang saya bilang, kenapa pencegahan bisa kita pandang luas, tidak hanya sebatas preventif. Di kuratif juga ada tujuan pencegahannya dengan cara mengobati. Seperti itu. Atau kuratif lainnya yaitu pemberian obat kaki gajah yang diberikan secara massal, itu untuk mencegah sumber penularan yang ada di masyarakat. Itu juga kuratif. Nah, sifat layanan berikutnya adalah rehabilitatif. Rehabilitatif ini adalah suatu layanan yang diperuntukkan juga untuk orang sakit ya. Jadi kalau kuratif juga diperuntukkan untuk orang sakit. Kemudian rehabilitatif juga diperuntukkan untuk orang sakit. Nah, kalau kuratif tujuan pencegahannya supaya dia tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain dan dia tidak menjadi sumber penyakit di kelompok masyarakat. Sedangkan rehabilitatif adalah mencegah untuk munculnya penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Jadi rehabilitatif ini adalah layanan kesehatan setelah seseorang mendapatkan layanan kuratif. Jadi ketika dia setelah dia diobati, setelah dia melakukan pengobatan, maka dia mendapatkan layanan rehabilitatif. Rehabilitatif ini untuk mengembalikan fungsi-fungsi sosial keseluruhan. Jadi mengembalikan dia kepada kondisi yang benar-benar prima, benar-benar sehat seperti sedia kala sebelum dia sakit. Seperti itu kurang lebih. Lalu apa hubungannya dengan pencegahan? Nah, tujuan pencegahan di layanan rehabilitatif adalah mencegah ia supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lainnya. Contohnya, ketika orang stroke sudah melakukan pengobatan, sudah diobati, namun tahap berikutnya adalah rehabilitatif. Nah, kita harus berikan layanan rehabilitatif supaya dia tidak menimbulkan masalah berikutnya. Misalnya masalah berikutnya adalah dia kecil hati, minder, akhirnya timbul masalah kesehatan mental, atau dia stres, depresi pada keadaan sakitnya, akhirnya timbul masalah kesehatan mental, atau malah kesehatan fisiknya menurun, atau kesehatan sosialnya tidak juga membaik. Nah, kita rehabilitatif ini bertujuan mencegah pada masalah kesehatan lainnya. Contohnya orang TBC deh. Orang TBC lanjutannya, dia sudah selesai pengobatan selama 6 bulan, sudah tuntas, sudah dinyatakan sehat, tidak bersih terhadap TBC. Namun persepsi atau di masyarakat dia masih dapat menularkan penyakit karena mantan TBC. Nah, sifat layanan pencegahan di rehabilitatif ini, kita mengembalikan fungsi-fungsi sosialnya supaya dia dapat diterima di masyarakat kembali. Jadi kesehatan sosialnya juga terjaga, kesehatan mentalnya juga terjaga. Jadi biasanya rehabilitatif ini diperuntukkan untuk penyakit-penyakit yang pengobatannya membutuhkan waktu yang lama, atau penyakit-penyakit kronis,
atau penyakit-penyakit yang menimbulkan kecacatan. Nah, jadi untuk mencegah sebuah kecacatan, kita juga dapat melakukan layanan bersifat rehabilitatif. Jadi supaya mencegah kecacatan. Seperti contohnya lagi orang kanker. Yang kanker habis di kemoterapi itu masuknya kuratif, di kemo. Kemudian setelah kemo biasanya rambutnya rontok ya. Kemudian rehabilitatif yang bisa kita lakukan adalah misalnya memberikan rambut palsu supaya dia tidak menjadi minder atau depresi terhadap kekurangannya. Dibesarkan hatinya itu masuk ke rehabilitatif. Jadi saya review sekali lagi, untuk yang promotif tujuan pencegahannya untuk meningkatkan kesehatan dan menjaga kesehatan supaya kesehatannya terus stagnan atau meningkat, supaya jauh dari penyakit dan penularan penyakit. Sedangkan preventif tujuan pencegahannya adalah menjaga atau menghindari pada penularan penyakit pada kelompok risiko tinggi supaya dia tidak jadi sakit, tidak jadi tertular. Jadi memberikan proteksi pada kelompok-kelompok risiko tinggi. Sedangkan kuratif adalah tujuan pencegahannya adalah untuk mengobati orang yang sakit supaya orang yang sakit ini tidak menularkan penyakitnya pada orang lain dan tidak menjadi sumber penyakit di kelompok masyarakatnya. Rehabilitatif tujuan pencegahannya adalah untuk mencegah timbulnya penyakit atau masalah kesehatan lainnya dari yang ditimbulkan dari fase pengobatan atau pasca pengobatan, dan juga untuk mencegah kecacatan lebih lanjut. Ini adalah tujuan-tujuan pencegahan yang bisa kita pandang dari sifat layanan kesehatan. Nah, kemudian ini yang pertama tadi. Yang kedua, pencegahan ini bisa dikelompokkan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Seperti apa? Seperti ini. Jadi primer itu bisa kita kelompokkan yang bersifat promotif dan preventif, itu adalah primer ya. Jadi sasarannya orang sehat supaya dia tidak menjadi sakit. Itu adalah pencegahan primer. Sedangkan yang biru ini adalah pencegahan sekunder, di mana orang yang sakit ini supaya tidak menjadi sakit atau tidak tertular penyakit. Ini disebut dengan kuratif atau pencegahan primer. Sedangkan pencegahan tersier adalah yang hijau ini. Bagaimana supaya yang sakit tidak menimbulkan masalah kesehatan lainnya, maka disebutnya pencegahan tersier. Jadi ini ketika 4 sifat layanan kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, yang ketiga kita bahas tentang 5 level prevention dari Level and Clark. Nah, ini pencegahan kita pandang menjadi 5 tingkatan pencegahan. Nah, ini dia 5 tingkatan pencegahannya. Health promotion. Kedua, general and specific protection. Ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment. Yang keempat adalah disability limitation. Dan yang kelima adalah rehabilitation. Nah, ini adalah 5 level pencegahan dari Level and Clark. Level and Clark ini nama orang. Jadi Level and Clark ini menjelaskan konsep pencegahan berdasarkan 5 tahapan ini. Jadi pencegahan ini bisa dilakukan berdasarkan 5 tahapan ini. Kalau sebelumnya tadi dikelompokkan menjadi 3 ya, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau Level and Clark ini membagi menjadi 5 tingkatan. Nah, sebenarnya dari yang saya paparkan tadi juga ada kaitannya, ini memiliki kesinambungan. Hanya terminologi dan pembagiannya saja yang menjadi lebih spesifik. Health promotion atau bisa kita artikan sebagai peningkatan kesehatan adalah upaya-upaya pencegahan yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan. Ya.
Jadi kalau kita sandingkan dengan pelayanan kesehatan, sifat layanan kesehatan, health promotion ini adalah sifat layanan kesehatan yang bersifat promotif. Atau dia masuk kepada pencegahan primer. Nah, jadi health promotion yang ada di level NCLEX ini penjelasannya sama, tidak jauh berbeda dengan penjelasan sifat layanan yang bersifat promotif. Kemudian general and specific prompt treatment. General and specific protection. General, umum, spesifik, khusus, protection, proteksi, memberikan perlindungan secara umum dan khusus kepada kelompok masyarakat. Nah, ini juga kalau kita sandingkan pada sifat layanan kesehatan, dia masuk ke yang mana? Dia masuk ke level preventif. Ya, tadi di preventif saya juga jelaskan, preventif ini memiliki sifat proteksi, melindungi kelompok, bersifat perlindungan untuk kelompok-kelompok riski atau kelompok-kelompok resiko tinggi. Maka sifat layanan preventif ini bisa kita sandingkan kepada level general and specific protection pada level NCLEX. Ya, general ini adalah perlindungan yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok riski yang umum seperti pada ibu hamil, kepada anak balita, kepada lansia yang secara umum mereka memiliki resiko. Kemudian yang specific protection ini lebih khusus kepada penyakit-penyakit tertentu, maka perlindungannya perlindungannya lebih spesifik. Jadi seperti tadi kepada orang DM, pada keturunan DM, specific protection-nya adalah menjaga pola makan, seperti itu. Nah, itu semua adalah level kedua dari level NCLEX, general and specific protection. Kemudian level ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment. Jadi ketika di level bedanya si level NCLEX ini adalah pencegahan yang paling pertama adalah health promotion. Ketika pencegahan pertama tidak berhasil health promotion, maka naik lagi level pencegahannya kepada level general and specific protection. Ketika tembus juga akhirnya sakit, ya, tidak bisa terlindungi, tidak bisa terproteksi pada level kedua, maka timbullah kesakitan atau gejala-gejala kesakitan, ya kan? Maka dia masuk ke early diagnosis and prompt treatment. Diagnosis dini atau diagnosis segera dan pengobatan. Nah, jadi ketika di level 3 ini pencegahan yang sudah ke level 3 ini, karena di kedua level ini tidak berhasil, maka masuk ke pencegahan ke level ketiga. Jadi akhirnya individu atau masyarakat itu menjadi sakit dan ada gejalanya, maka harus segera didiagnosis ini penyakit apa dan harus segera diobati supaya tidak menularkan kepada kelompok lainnya atau pada individu lainnya. Jadi ini bila kita sandingkan kepada sifat layanan kesehatan, maka dia masuk kepada sifat layanan kuratif. Nah, kuratif kan tadi tujuannya adalah untuk segera mengobati orang yang sakit, supaya orang yang sakit ini tidak menularkan penyakitnya. Seperti di sini. Jadi dia dicegah supaya tidak muncul kesakitan, dicegah supaya tidak menularkan kepada yang lainnya. Ini ketika dua level sebelumnya tidak bekerja atau tidak berhasil dalam melakukan pencegahan. Ketika 3 level ini tidak berhasil, maka level keempat atau barrier dinding yang keempat untuk melakukan pencegahan, mencegah suatu kecacatan atau bisa dibilang disability limitation. Jadi mencegah suatu kecacatan. Jadi ada penyakit yang dapat menyebabkan suatu kecacatan. Nah, ketika itu diobatin secara benar,
maka itu tidak menjadi suatu kecacatan. Tetapi ketika pengobatannya terlambat, pengobatannya tidak tuntas, pengobatannya tidak selesai, terputus, maka kemungkinan akan menimbulkan kecacatan. Contohnya kepada orang hipertensi. Hipertensi kalau nggak diobatin dengan baik, nggak dijaga, kemudian akan berlanjut kepada stroke. Dan ketika stroke itu akhirnya menimbulkan suatu kecacatan. Atau kepada orang DM. Orang DM tidak diobati secara maksimal, tidak menjaga kesehatannya, kemudian tetap berperilaku buruk, tidak menjaga pola makan, kemudian akhirnya tidak diobati dengan baik DM-nya, kemudian dia mengalami suatu cedera pada kakinya yang mengakibatkan luka, dan itu akhirnya membusuk, karena orang DM itu sulit ya sembuh lukanya. Kalau tidak diobati lukanya dengan baik, maka bisa menimbulkan gangre atau busuk pada anggota badan yang akhirnya harus diamputasi. Nah, itu amputasi akan mengakibatkan kecacatan. Maka disability limitation ini mencegah kecacatan. Jadi kalau disability limitation misalnya pada orang kelompok DM sudah sudah tahu bahwa dirinya DM dan dia harus menjaga supaya dia tidak mudah terkena luka, atau ketika dia luka harus diobati secara betul, bersih hingga lukanya sembuh. Jangan dibiarkan saja. Nah, maka dia masuk ke disability limitation supaya dia tidak menjadi cacat atau tidak diamputasi. Maka disability limitation itu juga bisa kita masukkan kepada kelompok kuratif. Tapi ada juga yang menyatakan disability limitation itu masuk kepada rehabilitatif. Jadi, disability limitation ini ada yang menyatakan atau berpendapat bahwa dia masuk ke kuratif, ada yang menyatakan atau berpendapat dia masuk ke rehabilitatif. Ya. Nah, kalau saya pribadi, dia akan lebih masuk ke rehabilitatif karena untuk mencegah suatu kecacatan. Jadi dia sebenarnya sedang melakukan pengobatan dan supaya tidak cacat. Nah, sedangkan rehabilitasi atau rehabilitation di level NCLEX ini lebih kepada mengembalikan fungsi-fungsi sosial seseorang setelah sakit supaya tidak menimbulkan kesakitan yang berikutnya juga sama. Nah, jadi bagaimana orang dapat kembali sehat secara paripurna. Ini masuknya ke rehabilitasi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Silakan jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan dalam berbicara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.